Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Renata Widiarsari dengan NIM P1337420620097, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse. Kali ini saya akan memaparkan video tentang sistem integumen. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman tahu apa itu sistem integumen? Jika belum, saya akan menjelaskan. So, let's get start. Sistem integumen secara anatomi dan fisiologi. Integumen atau kulit adalah organ atau bagian terbesar tubuh. Merupakan barrier pelindungan struktur organ-organ tubuh bagian dalam dari lingkungan eksternal atau luar. Sistem integumen terdiri dari ada rambut, kuku, kulit, dan ada kelenjar keringat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian kulit yang terdiri dari dua lapisan utama, yaitu lapisan bagian luar yaitu epidermis, lalu yang bagian jaringan penghubung yaitu dermis. Dermis adalah lapisan kulit yang sebenarnya. Di bawah dermis terdapat hipodermis atau jaringan subkutaneus, bukan bagian dari kulit. Lalu yang ketiga ada hipodermis, terdiri dari jaringan penghubung yang longgar dan sel lemak yang berfungsi sebagai lapisan insulasi atau pelindung. Selanjutnya, epidermis. Sistem epidermis kulit adalah sebuah lapisan epitel squamosa dengan suplai darah dan reseptor saraf dengan lapisan yang paling dekat pada epidermis yang memiliki bentuk lapisan panjang 0,1 sampai 5 mm. Lapisan luar terdiri dari keratinosit atau zat terangsang yang biasanya diganti setelah 3 sampai 4 minggu dan akan dibagi menjadi 5 bagian diantaranya. Pertama ada corneum, kedua lucidum, yang ketiga granulosum, yang keempat spinosum, lalu yang terakhir adalah germinativum. Lapisan epidermis, pertama ada stratum corneum. Lapisan paling luar melindungi tubuh melawan unsur-unsur di lingkungan yang membahayakan dan mencegah kehilangan cairan. Lalu ada stratum seluler, yaitu tempat di mana sel keratin disintesa. Stratum seluler disusun oleh 3 atau 4 lapisan, stratum lucidum, stratum granulosum, dan stratum spinosum, dan stratum basal. Lalu ada stratum lucidum, lapisan tembus cahaya yang tipis hanya terdapat pada telapak tangan dan telapak kaki. Selanjutnya ada stratum granulosum, disusun oleh sel-sel yang berisi granula-granula keratonalin yang merupakan lanjutan dari pembentukan keratin. Lalu ada stratum spinosum, lapisan sel berduri, di mana sel-sel mulai mendatar dan tanda-tanda pembentukan keratin muncul. Lalu ada stratum basal, yaitu lapisan sel dasar, tempat terjadinya aktivitas mitosis untuk mengganti sel-sel di lapisan epidermis atas. Pada stratum basal juga berisi melanosites, yaitu yang mensintesa melanin yang memberi warna pada kulit. Lalu epidermis masuk ke dalam dermis dan membentuk kelenjar keringat ekrin, lalu kelenjar keringat apokrin, kelenjar sebasea, rambut, dan kuku. Kelenjar keringat ekrin bentuknya kecil dan hanya terdapat pada manusia. Kelenjar keringat ekrin tersebar pada seluruh permukaan tubuh kecuali garis tepi bibir, gendang telinga, dasar kuku, permukaan dalam perimbosium, dan gland atau kepala penis. Lalu ada kelenjar keringat apokrin, bentuknya besar, hanya terdapat pada aksila, nipel atau puting susu, dan areola atau area gelap sekitar puting. Lalu di kelopak mata, telinga luar eksternal, terbentuk secara lengkap setelah pubertas. Lalu yang selanjutnya itu ada rambut. Rambut dibentuk oleh sel epidermis. Rambut terdiri dari keratin yang disintesa oleh sel-sel di papila pada bagian dasar saf rambut.
Papila menyediakan nutrisi untuk mitosis yang menyebabkan rambut tumbuh. Rambut tumbuh melalui siklus perubahan. Yang pertama ada tumbuh atau anagen, aerotropi yang atau mengecil katagen, istirahat atau telogen, set atau rontok. Setelah itu bagian-bagian rambut itu ada medula, korteks, dan kutikula. Medula itu yang paling dalam ya teman-teman. Lalu selanjutnya itu ada kuku. Kuku merupakan sel epidermis yang berubah menjadi lempengan keras keratin. Akar kuku berada di bawah kulit, matriks adalah bagian yang mengalami mitosis dan bagian kuku yang tumbuh. Stratum corneum, kulit menutup akar kuku dan disebut kutikula atau epinisium. Kuku menjaga ibu jari dan jari lainnya. Lalu selanjutnya itu ada dermis. Sistem dermis merupakan lapisan yang berada di bawah epidermis yang memiliki bentuk lebih tebal sehingga lapisan ini sangat elastis dan tahan lama. Dermis terdiri dari dua lapisan, ada stratum papillare, adalah sebuah lapisan yang mengandung kapiler dan makrofag sebagai sel emas dan leukosit. Lalu ada stratum reticular, adalah sebuah bagian dari dermis yang lebih tebal daripada stratum papillare dalam kelompok besar atau kecil. Selanjutnya ada hipodermis. Hipodermis adalah jaringan penghubung yang longgar berisi sel-sel lemak. Lapisan adiposa ini menyediakan panas tubuh, insulasi atau penyekat, shock absorption atau penahan guncangan dan cadangan kalori. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.